Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kayaknya anak-anak semangat dalam akan mengikuti pelajaran. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dari awal hingga akhir dan ilmu yang anak-anak terima bisa bermanfaat. Coba ketua kelasnya maju berdoa dulu. Di tempat duduk sabda berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, silakan duduk. Terima kasih. Oke, pada pagi hari ini Pak Guru sebelum pelajaran saya absen dulu. Barangkali ada anak yang tidak berangkat atau izin sakit. Saya absen ya. Dirga hadir. Nuril hadir. Angela mana? Oh, Angela hadir. Anjeli hadir. Firza hadir. Aska hadir. Davin ya, Davin hadir. Fatma hadir. Gendis hadir. Khairi hadir. Indah hadir. Irfan hadir. Isma hadir. Hanif ya, ketua kelasnya hadir. Kaila hadir. Kusnul hadir. Liana hadir. Najwa hadir. Tias hadir. Yaya hadir. Zidna. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini anak-anak ternyata hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin karena kepentingan keluarga. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang benda yang ada di dunia atau wujud benda. Pak Guru mau tanya, wujud benda itu ada berapa? 3. Apa saja? Pintar, coba. Kelompok sini. Wujud benda ada berapa? 3. Apa saja? Panas, cair, gas. Pintar. Coba kelompok sini. Apa saja? Panas,
Kelompok sini? Ya, pinter lah. Kelompok sini, yuk. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ya, benda itu ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk pada pagi hari ini agar kita bersemangat dalam belajar, kita akan menyanyikan lagu dulu sebelum kita lebih enak dalam belajar, lebih fresh, dan kita memupuk rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyi lagu dulu. Ayo, semua berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Nanti anak-anak bisa menyanyikan dengan keras tetapi tidak boleh uraan. Ya, didengarkan. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerkam, terjang. Tak gentar, menerjang, menerkam, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, biar kita belajarnya lebih semangat ya. Kita sudah nyanyi. Sekarang, nah, kita akan belajar tentang seperti yang sudah tadi saya terangkan. Nah, wujud benda itu ada 3. Apa saja tadi? Padat, cair, gas. Nah, ini Pak Guru akan tampilkan contoh-contoh wujud benda padat. Wujud benda padat itu di situ ada contohnya apa itu? Batu. Terus apa lagi? Ya, contoh benda padat. Contoh benda padat dulu. Benda padat itu contohnya ada apa? Ini apa namanya? Nah, terus apa lagi kira-kira benda padat? Papan tulis, pintar. Apa lagi? Meja. Apa lagi? Kursi. Buku. Nah, lemari. Lah itu contoh benda padat. Pak Guru kepengen tahu contoh benda cair. Air. Apa lagi? Minyak, kecap, oli. Nah, pinter. Benda gas, udara, apalagi angin, asap. Boleh. Itu contoh-contoh benda, wujud benda itu berdasarkan contohnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak nantinya bisa mengetahui perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak nanti ditugasi Pak Guru untuk membuat laporan sederhana
hasil analisis perubahan wujud. Nah, sekarang anak-anak bukunya IPAS dikeluarkan dulu. Ya, bukunya IPAS dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dulu. Sudah dikeluarkan ya. Oke. Biar kita lebih semangat dalam belajar, kita akan bertepuk dulu. Pak Guru punya tepuk semangat. Pernah dengar tepuk semangat? Coba kita tepuk semangat. Semangat. Wah, kurang kompak. Ulangi lagi satu kali. Tepuk semangat. Ya, kita harus bersemangat dalam belajar pada pagi hari ini. Di situ Pak Guru punya contoh gambar. Perhatikan gambar yang ditampilkan Pak Guru pada hari ini. Di situ ada anak sedang memakan atau memegang apa? Apa? Es krim. Es krim itu terbuat dari apa? Terbuat itu, dengarkan, es krim itu terbuat dari susu, dicampur air, dicampur gula, dan lain sebagainya. Kan itu bermacam-macam. Dari susu, dari air, itu wujud benda cair. Ada gula, itu wujud benda padat. Dan akhirnya yang semula mencair, kalau diaduk di dalam wadah, terus dimasukkan dalam freezer, ya toh? Berarti perubahan wujud yang terjadi dalam es krim itu benda cair menjadi padat. Berarti benda cair kepada namanya apa? Membeku. Perhatikan Pak Guru. Kan itu ada contoh anak memakan es krim, ya toh? Siapa yang pernah makan es krim itu jari? Enak tidak? Ya. Tapi anak-anak kadang tidak tahu es krim itu terbuat dari apa. Intinya terbuat dari bahan-bahan yang semulanya benda cair di dalam wadah, akhirnya dibentuk atau ditempatkan dalam wadah yang semula cair, dimasukkan dalam mesin pendingin atau freezer atau kulkas, akan berubah menjadi padat. Berarti perubahan wujud dari benda cair ke benda padat namanya membeku. Tuh. Itu cara membuat es krim. Selain es krim, Pak Guru pernah membuat atau anak-anak pernah membuat es batu. Tahu es batu? Yang buat es teh atau buat es jeruk itu kan menggunakan es batu. Es batu itu siapa yang tahu? Itu terbuat dari apa? Air dimasukkan dalam plastik, terus dimasukkan dalam freezer atau kulkas. Yang semula cair nanti akan menjadi padat. Nah, benda cair ke benda padat tadi namanya apa? Membeku. Ya, benda cair ke dalam benda padat itu namanya membeku. Selain es, apa kira-kira? Kebanyakan yang lilin, pintar, Dapin pintar. Lilin itu kalau dibakar kan mencair ya? Cair. Tapi setelah padam, yang cair meleleh itu akan menjadi padat. Yang cair, lilin itu nanti ada menjadi dua perubahan wujud. Yang pertama, lilin benda atau benda padat. Ketika dipanaskan, nanti akan mencair. Berarti benda padat ke mencair namanya mencair. Tetapi benda yang cair dari lilin tadi, nanti setelah apinya selesai hidup atau mati, nanti akan membeku. Berarti padat cair ke padat namanya membeku. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang lihat, apakah ada yang tahu perubahan wujud benda? Ayo kita baca bersama perubahan wujud benda. Wujud benda adalah
peristiwa berubahnya wujud benda menjadi benda yang lain. Coba yang ini dibaca bareng. Peristiwa berubahnya suatu wujud benda menjadi wujud benda yang lain. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya, yang namanya perubahan wujud benda itu dari wujud yang satu berubah ke wujud yang lain. Contohnya, es tadi terbuat dari benda cair, mandang dibuat atau didinginkan akan menjadi benda padat. Begitu juga dengan es batu yang mula-mula benda padat, bila terkena sinar matahari atau dibiarkan di tempat yang terbuka, nanti yang padat nanti akan menjadi benda cair atau yang namanya mencair. Pak Guru di rumah itu di lemari punya kapur barus. Kapur yang buat wangi-wangi. Pernah ada yang tahu kapur barus? Ada yang tahu? Penjejari yang tahu? Kapur barus itu yang bulat-bulat. Kadang ditaruh di toilet atau WC atau kamar mandi atau di lemari. Yang semula kapur barus itu benda padat, begitu ditaruh di lemari atau di WC atau di toilet, lama-lama akan menghilang. Hilangnya itu bukan dimakan coro atau dimakan tikus atau dimakan hewan, tetapi dia berubah menjadi gas atau yang disebut dengan menyublim. Kapur barus benda padat, terus lama-lama akan hilang. Itu tidak dimakan setan, tidak dimakan tikus, atau tidak dimakan celurut, ya, itu akan berubah menjadi benda gas. Itu namanya benda padat ke benda gas, namanya menyublim. Terus pagi hari, Pak, pagi hari itu daerah sini kita kan dingin. Padahal malam-malam tidak hujan, tetapi kalau pagi kita megang teras kita atau megang dedaunan yang ada di depan rumah kita, kok tiba-tiba seperti basah, padahal tidak hujan. Itu yang namanya perubahan wujud. Yang semula udara di angkasa ini berupa benda gas, tapi agak dingin, nanti akan membentuk gelembung-gelembung air atau berubah menjadi benda cair, atau yang disebut benda gas ke benda cair, namanya mengembun. Pada pagi hari mengembun, iya toh? Nah, contoh lagi, ketika orang tua kita, bapak ibu kita, atau kamu sendiri pagi-pagi ataupun sore hari mau mandi, pasti kadang kalau udaranya dingin atau pas hujan sering membuat air panas untuk kita untuk bermandi, ya toh? Nah, bahasa Jawanya nggodok banyu buat mandi. Nah, air tadi ketika dipanaskan, tutup yang ada pada panci tadi yang semula tidak ada apa-apanya akan berubah menjadi gelembung-gelembung air. Berarti dari benda cair berubah menjadi benda gas, namanya apa? Menguap. Nah, menguap itu. Ini Pak Guru punya contoh gambar, anak-anak bisa mendengarkan ini, disimak, bila perlu dicatat biar paham, didengarkan. Perubahan wujud zat. Teman-teman sekalian, ayo kita belajar tentang perubahan wujud zat padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Nah, perhatikan. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Kok bisa segitu ya, Pak? Ya, karena wujud yang tadi itu contohnya gambar es batu, yang tadinya
berupa benda cair berubah menjadi benda padat. Itu namanya perubahan dari wujud benda satu ke wujud benda lain, di mana benda tersebut terpengaruh oleh perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke wujud benda yang lain. Terus yang ini, membeku adalah proses di mana cairan berubah menjadi padatan. nah, tadi sudah saya terangkan tentang membeku. Pak Guru sudah berulang kali memberikan contoh membeku. Bahkan anak-anak di rumah juga sering membuat atau melihat atau mendengar. Bahkan anak-anak juga sering mengerjakan, yaitu apa? Membuat es batu yang semula tadinya benda cair berubah menjadi benda padat. Itu yang disebut dengan membeku. Nah, contoh peristiwa membeku. Air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu yang cair yang diinginkan. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Zat memerlukan energi panas saat mengalami peristiwa pencairan. nah, kalau tadi membeku, sekarang mencair. Di mana mencair itu adalah perubahan suatu benda dari benda padat ke benda cair. Kalau tadi anak-anak membuat es batu yang semula benda cair ke benda padat, mencair itu kebalikannya, yaitu apa Pak? Yaitu benda padat berubah menjadi cair. Yang semula es batu tadi keras berupa benda padat, apabila terkena suatu zat atau memerlukan kalor. Kalor itu apa Pak? Panas. Kalor itu kalau Pak Guru bilang kalor itu artinya panas. Bisa terkena sinar matahari langsung, bisa ditaruh di tempat yang terbuka. Nah, itu akan berubah yang semula menjadi dari padat menjadi benda cair. Di situ contohnya apa? Ini es krim. Es krim itu kalau anak-anak pas istirahat sekolah atau di rumah beli es krim di warung, tapi mamnya atau makannya nanti otomatis es krimnya mencair tidak? Mencair. Untuk itu, biar untuk menjaga tetap tidak, agar tidak mencair, kalau beli es krim segera dimakan, atau kalau tidak segera dimakan dimasukkan dalam freezer biar tidak mencair. Contoh peristiwa mencair. Batu es yang berubah menjadi air. Kemudian yang dipanaskan. Es krim yang digunakan berulang terbuka mencair dengan sendirinya. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Tadi Pak Guru juga sudah mengatakan menguap itu ketika anak-anak pulang sore, pulang sekolah, atau pulang main bola atau main ke rumah teman, waktunya sore mau sholat atau mau TPA, pastikan mandi dulu. Nah, ketika musim penghujan, takut dengan air dingin, akhirnya anak-anak memasak atau memanaskan air buat mandi, iya toh? Nah, semula airnya tadi penuh, tapi ketika dipanaskan dengan api yang ada di kompor, lama-lama akan berkurang. Berkurangnya itu bukan diminum siapa-siapa atau hilang diambil orang, tetapi karena menguap. Ya, benda cair akan menguap. Nah, berubah menjadi benda gas. Contoh peristiwa menguap. Nah, ini contohnya. Bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengembun. Ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah.
bergaul di halaman rumah di pagi hari. Nah, tadi contoh mengembun. Pak Guru sudah terangkan dari awal yang namanya mengembun pagi-pagi tidak hujan, tetapi kok ada bintik-bintik air di dalam daun atau di teras kita. Itu akibat apa? Perubahan benda gas ke benda cair. Atau anak-anak kalau diajak orang tua pergi ke pasar atau ke mall, terus diajak jajan, atau di rumah sering membuat es teh sendiri, yang semula es teh tadi di dalam kelas, di luarnya kan tidak terjadi apa-apa, tetapi ketika dibiarkan lama-lama akan terjadi gelembung di luar gelas. Pernah mengalami begitu? Pernah belum? Nah, itu namanya tadi mengembun. Lim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memberikan energi panas. Contoh peristiwa menyebut kabur garis atau kabur yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengkristal. Peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Nah, contoh mengkristal. Mungkin kalau di sini anak-anak sulit membayangkan, tetapi kalau anak-anak pernah melihat televisi atau berita di negara-negara Eropa atau di negara-negara Asia bagian timur seperti Cina, seperti Jepang, itu akan terjadi musim salju. Musim salju itu diakibatkan oleh apa? Perubahan suatu benda yang semula benda gas akan berubah menjadi benda padat. Ya, berupanya jadi apa? Ya seperti salju tadi. Kan itu benda gas, tidak ada apa-apa. Terus akan berubah menjadi benda padat, ya menjadi salju. Itu contohnya tadi. Jadi perubahan wujud zat terdiri dari mengembun, mencair, menguap, mengembun, mengembun, dan mengkristal. Nah, berarti apa saja tadi? Membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal. Terus apa lagi? Ayo, disimak lagi. Disimak, ayo. Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Berarti ada 6. Nah, nanti ada pertanyaan seperti itu harus tahu ya. Nah, intinya dari video yang tadi Pak Guru sampaikan itu semua sudah saya terangkan dari awal. Karena perubahan-perubahan wujud benda yang jelas harus anak-anak garis bawahi, wujud benda itu ada 3, yaitu apa saja tadi? Padat, cair, gas. Lah, padat, cair, gas. Lah, adapun perubahan yang terjadi itu adalah perubahan wujud benda. Nah, sekarang lihat dari video tadi, anak-anak menjadi tahu tentang perubahan wujud benda, yang antara lain gas, cair, padat tadi bisa berubah wujudnya sesuai dengan lingkungan atau kadar yang menentukan kondisi tersebut. Contohnya apa saja di situ? Mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Contoh mencair saya ulangi lagi biar nanti anak-anak
bisa tahu dan paham. Contohnya mencair itu es batu terkena panas, sinar matahari atau dibiarkan lama-lama akan menjadi cair, itu namanya mencair. Benda padat menjadi air. Yang namanya membeku, kebalikannya es batu. Sebelum dibuat es batu itu terbuat dari air, ya toh. Setelah ditaruh di wadah atau ditempatkan di plastik, dimasukkan freezer, akan menjadi es. Ya, berarti benda cair berubah menjadi benda padat atau yang namanya membeku. Yang menguap itu benda cair ke benda gas. Contohnya apa? Anak-anak ketika disuruh orang tua memanaskan air buat mandi adiknya atau buat mandi kamu, kok malah kamu lupa mematikan kompor. Akhirnya yang air di dalam tempat atau panci atau wadah tersebut lama-lama akan habis. Habisnya bukan dicuri siapa-siapa atau diambil orang tua untuk apa, tetapi benda cair tadi akan berubah menjadi gas, akan habis sendirinya karena terkena panas terus. Itu yang disebut dengan menguap. Yang mengembun, pagi hari tadi sudah saya terangkan. Pagi hari tiba-tiba kamu bangun tidur mau lari-lari pagi ketika hari Minggu, melihat dedaunan yang ada di jalan-jalan dipegang, ternyata kok basah padahal malamnya tidak hujan. Nah, itu perubahan wujud dari benda gas berubah menjadi benda cair, itu namanya mengembun. Apa, Cak? Mengembun, mengkristal. Terus ada lagi menyublim. Nah, itu. Sekarang lihat. Nah, ini Pak Guru punya contoh. Harus setiap kelompok ada yang berani maju. Ya, harus ada yang berani maju. Harus berani maju. Dari kelompok sini dulu, siapa yang mau berani maju? Nah, Hanif ketua kelas berani maju. Ayo coba. Coba Hanif pilih salah satu gambar yang ada di sini, mohon ditempatkan. Nah, ditempatkan di situ. Dibaca, apa menjadi apa? Cair menjadi gas. Namanya apa? Menguap. Cair menjadi gas, namanya menguap. Betul anak-anak? Tepuk tangan dari Hanif. Bentar. Coba kelompok maju ya, kelompok sini. Ayo. Kelompok sini siapa yang mau maju? Ya, maju, pintar. Coba. Pilih yang mana? Taruh di situ, ya. Dah. Bentar. Dibaca dulu. Apa ke apa, namanya apa? Gas kepadat namanya mengkristal. Ya, gas kepadat namanya mengkristal. Betul anak-anak? Ya, pintar. Kelompok sana, ayo siapa yang mau wakili mau maju? Ya, silakan maju. Najwa. Pilih salah satu gambarnya. Pilih mana? Ya. Ayo. Ya. Ditaruh. Dibaca, apa menjadi apa? Padat ke gas Namanya menyublim. ya, pintar. Padat ke gas namanya menyublim. Betul anak-anak? Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Yang belum kelompok mana tadi? Nah, pintar, kelompok paling depan. Ayo, harus terakhir, harus bisa. Siapa yang mau maju? Oh ya, David silakan maju. Tinggal satu, ayo, harus tahu di mana.
Ya, ditarik di situ. Dadah, sini. Ke sini. Dari ini ke ini namanya apa? Cair kepadat namanya membeku. Cair kepadat namanya membeku. Betul anak-anak? Tepuk tangan, pinter Davin. Ternyata anak-anak sudah agak memahami tentang apa perubahan-perubahan wujud ini. Nah, perhatikan dari gambar yang ini sama gambar yang itu, coba anak-anak perhatikan. Yang ditampilkan anak-anak yang maju tadi, arah-arahnya sudah betul atau tidak? Betul. Ya, pinter sekali anak-anak. Jadi nanti anak-anak juga yang lain harus tahu perubahan-perubahan wujudnya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Pak Guru punya lagu yang biasanya anak-anak kalau kelas TK atau kelas rendah kelas 1 2 itu punya nyanyi pelangi-pelangi alangkah indahmu seperti itu, tapi kelas 4 dirubah yang lagu pelangi-pelangi tersebut dirubah menjadi lagu yang ada kaitannya dengan pelajaran kita. Nadanya nada lagu pelangi-pelangi, tetapi nadanya diganti nadanya lagu pelangi-pelangi tapi syairnya diganti lagu atau kalimat yang mengandung perubahan wujud benda. Coba semua anak lihat. Nah, semua anak berdiri dulu, berdiri. Kita akan menyanyi, kita akan refleks sejenak, tepuk-tepuk pelan-pelan, tidak boleh uraan, ya tak? Nah, di situ sudah ada perubahan-perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari, tapi digunakan untuk menyanyi. Ayo disimak dan diperhatikan lebih seksama. Ayo tepuk tangan boleh. Pada cair namanya mencair, cair kepadat namanya membeku, cair kewujudan namanya menguap, wujud gas kecair namanya mengembun. Terus tepuk tangan, Baris yang keempat ini, siap. Padat kewujudan namanya menyublim, wujud gas kepadat namanya mengkristal, mencair membeku, menguap mengembun, menyublim mengkristal, perubahan wujud. Kurang semangat lagi, diulangi, lebih semangat, lebih diperhatikan biar kita lebih hafal. Itu kan contoh-contoh perubahan wujud. Sekali lagi ya anak-anak ya. Ya, lebih semangat. 1 2 3. Padat kecair namanya mencair, cair kepadat namanya membeku, cair kewujudan
wujudkan, namanya menguap. Wujudkan kecair, namanya mengembun. Ayo tepuk tangan. Yang paragraf ini siap-siap. Padat kewujudan, namanya menyublim. Wujud gas kepadat, namanya mengkristal. Mencair, membeku, menguap, mengembun. Menyublim, mengkristal. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Nah, kalau di rumah juga latihan menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tetapi diganti syairnya dengan itu. Biar apa? Biar hafal. Lah ini Pak Guru punya gambar sesuatu. Apa yang terjadi paparan perubahan wujud benda itu sama, ya toh? Apa yang anak-anak tadi maju itu menggambarkan suatu perubahan bentuk perubahan wujud benda. Contoh, dilihat ini semua. Dari cair ke padat itu namanya apa? Kurang keras. Dari cair ke padat namanya apa? Bentar, coba Pak Guru lihat ini. Dari padat ke gas namanya apa? Pinter. Pak Guru kepengen lihat lagi, kira-kira dari cair ke gas namanya apa? Coba kelompoknya Najwa perhatikan, yang menjawab kelompoknya Najwa, yang lain diam dulu. Dari benda padat ke benda gas namanya kurang keras. Apa? Ya, pintar. Sekarang kelompoknya Dapin. Kelompoknya Dapin, Pak Guru kepingin lihat. Dari benda cair ke benda gas namanya apa? Nah, pintar. Dari kelompoknya Gendis, khusus Gendis. Dari padat ke cair namanya apa?
Dapin dikerjakan. Ya, sambil diamati apa yang terjadi. Itu nama kelompoknya, terus jawabannya ditulis di sini. Kamu lihat langkah-langkahnya. Belum selesai. Tidak usah biar. Ya. Ayo, nggak usah lama-lama, waktunya hanya 10 menit. Ya. Waktunya 10 menit. Ya. Pintar. Ya. Di atasnya, di atasnya ini. Nah. Ini sudah ditulis langkah-langkahnya. Ini semua toh, tidak ini. Ini yang tidak. Nanti setelah selesai, setiap kelompok dikumpulkan dan berani maju salah satu untuk membacakan hasil kelompoknya. Ini tidak. Apa? Alat yang dibutuhkan ini, alat yang dibutuhkan ini ditulis semua. Apa saja itu dilihat. Nih. Ya. Sambil diamati perubahan apa yang terjadi pada es batu tersebut. Enggak apa-apa, ditaruh di bawah, ditaruh di meja. Dah, ditaruh di situ. Sudah diamati, biar ditulis dulu. Nanti maju per kelompok, semua maju semua, yang membacakan satu anak. Paham nggih? Nah, sambil dilihat perubahan apa yang terjadi pada lilin tersebut. Yang semula lilin benda padat berubah menjadi cair. Dapin benda padat ke benda cair. Ayo jeli, nggak boleh guyon. Diperhatikan perubahan wujud apa yang terjadi pada tugas kelompokmu. Sudah, waktunya selesai. Di bawah nanti maju ya. Nanti yang dibaca ini sama ini ya. Nah, sudah selesai. Nanti yang dibaca ini sama ini tidak ya. Yo, tugasnya sudah selesai. Sudah selesai dikumpulkan. Sudah. Waktunya sudah habis. Nanti yang dibaca ini sama ini tidak ya. Nah, sudah selesai. Sudah diamati dan sudah ditulis. Nah,
Sekarang Pak Guru pengen yang maju kelompok sini dulu. Ayo maju, semuanya maju. Nah, berdiri di sini membacakan. Yang lain di sampingnya. Apabila ada temannya kelompok yang maju, semua memperhatikan. Semua memperhatikan. Ayo dibaca yang keras. Alat dan bahan. Dibaca dulu. Kelompok apa? Kelompok macan. Ya, anggotanya siapa? Kanif Al-Fauzani. 2. Akmal Firda. 3. Imam Fakih Khairi Rahman. 4. Liana Asifa Naira. 5. Busrul Bayatri. Ayo diperhatikan. Alat dan No. bahan. Diperhatikan. Gelas. 2. Es batu. 3. Tutup gelas. Langkah-langkah kegiatan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Taruhlah es batu pada gelas. Kemudian tutuplah gelas tersebut. Kemudian tunggu beberapa menit. Ayo diperhatikan, Pak Dirga. Jadi pada gelas yang di dalamnya diberi es batu. Tulislah hasil pendapatmu pada LKPD. Ya, betul anak-anak, betul. Tepuk tangan yang keras. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompoknya Dapin, ayo dibaca yang keras. Nah, pintar. Bawa sini tuh ya. Nanti dikumpulkan Pak Guru. Ya. Ini kelompok macan. Kalau ada yang maju diperhatikan. Ini kelompok apa? Kelompok harimau. Ya. Nama anggota Ravindra Ditya Ardhani. 2. Askana Maulana MC. 3. Fatma Izatul. 4. Dayamuril Azkia. 5. Isma Yulia Zahra. Tulis Alat dan bahan dulu. alat dan bahan. 1. Lilin. 2. Sendok. 3. Air. 4. Korek api. Langkah-langkah kegiatan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Taruhlah air secukupnya pada sendok. Kemudian panaskan sendok berisi air di atas lilin yang menyala. Amatilah perubahan yang terjadi pada air ketika sendok dipanaskan. Ya ada. Betul anak-anak? Oke, bawah sini. Nah, jawabannya bawah sini. Sekarang kelompoknya Gendis. Kelompok apa? Maju silakan. Nah, kalau ada teman yang maju diperhatikan betul atau salah biar tahu anak-anak. Ayo berdiri. Dibaca yang keras, Nok. Betul anak-anak? Betul ya. Kita kelas jawabannya mana? Itu lembar jawabannya di bawah sini. Yang terakhir kelompok mana yang belum? Kelompok Najwa. Bawah sini. Ayo maju. Yang keras nak. Yang lain di. Ya. Nama kelompok. Terus ini, terus ini. Dimatikan lilinnya, dimatikan. Nah, dah. Diperhatikan, ayo. Adalah Muhammad, nama anggota Najwa Aisyafina, Ayla Widian Syarika, Rizka Fadila Turisma, Irfan Putra Pratama, Siti Ayu
hias, alat nikahan, gelas plastik, air panas, untuk gelas, langkah-langkah kegiatan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, tuangkan air panas pada gelas plastik yang tersedia, tutuplah bagian atas gelas plastik menggunakan tutup gelas, berilah beberapa menit. Amatilah apa yang terjadi ketika gelas yang berisi air panas ditutupi. Berilah hasil. Dah, betul anak-anak? Betul, tepuk tangan ya, tepuk tangan keras ya. Terima kasih. Dan ternyata anak-anak sudah bisa mengerjakan atau berdiskusi berkelompok. Nah, sekarang lihat ini. Nah, setelah kita mengerjakan, kita ice break dulu. Ice break itu adalah kita untuk merefleksi. Semuanya anak-anak berdiri. Ya, biar lebih fresh, lebih seger. Nah, ya belakang boleh di belakang kursi. Anak-anak bisa menirukan gerakan yang ada pada gambar. Ketika gambarnya berhenti, anak-anak juga ikut berhenti. Nah, diperhatikan. Ayo, sama-sama Pak Guru. Ayo. Ayo, gerak. Ayo. Ayo, gerak. Ayo berhenti, ayo. Nah. Down, up, down, up, down, up. Ayo. Jaket, ya. Ayo ditirukan gerakannya. Up, down, up, down, up, down, up. Cepat. Slow. Ayo, gerakannya lambat. Speed. Bye.
Thank you. Nah, silakan duduk lagi. Ya, anak-anak, kalian sudah belajar mengenai materi perubahan wujud benda. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi tersebut, Pak Guru akan memberikan tes. Kalau tadi berupa berkelompok, sekarang anak-anak mengerjakan tes sendiri-sendiri. Silakan ditulis. Langsung ya, sudah mendapatkan, ditulis namanya dan nomor absen. Langsung ditulis, langsung dijawab. Ayo, yang sudah mendapatkan ditulis. Ayo ditulis. Morabion, ayo ditulis. Nggak usah namamu dan nomor absen. Ya, ayo ditulis dan dikumpulkan. Waktunya hanya 2 menit. Iya. Nah ini dilihat, kemarin kan sudah dikasih tahu toh. Ayo dikerjakan. Ya sudah, bawa sini. Sudah. Ya, terima kasih. Yo. Ini sudah. Yo. Ini sudah. Ya, terima kasih. Oh, ini sudah. Terima kasih. Mana yang belum? Oh, ini sudah. Ya, pintar. Oh, ini kelompok ini cepat sekali. Sudah. Ayo, cepat-cepatan, pinter-pinteran. Nah. Ya sudah, siapa lagi? Ya. Ya, bawa sini. Bawa sini. Ya, pintar-pintar. Oh, Kusno sudah. Ya. Ulang satu, Pak. Ulang satu. Ya. Terima kasih. Saya lihat coba satu persatu. Ternyata anak-anak pinter-pinter sudah terjawab semua. Nanti akan Pak Guru koreksi. Nah, pada hari ini kita sudah menyelesaikan apa? Pembelajaran kita. Nah, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih karena kita sudah belajar perubahan wujud benda. Ada berapa tadi? Apa saja? Adapun perubahan wujud itu ada apa saja? Membangun, mencair, menghapus, membuat, memeriksa, menyuplai. Ya, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar tadi, sudah mengerjakan tugas berkelompok, sudah mengerjakan tugas individu dengan lancar dan cepat. Anak-anak mempunyai pengalaman yang sudah berarti karena apa? Sudah bisa mempraktekkan sendiri. Nah, Pak Guru sekarang tanya, bagaimana
pelajaran hari ini. Senang atau tidak? Nah, terima kasih. Wah, Pak Guru senang sekali bila punya anak-anak yang mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu biar lebih fresh. Ayo berdiri semua. Kita akan menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Anak-anak bergerak dan bernyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelenga, nyunggi-nyunggi wakoko, pententengan, wakul glimpang sekane dadi saklatar. Wakul glimpang sekane dadi saklatar. Tepuk tangan untuk hari ini. Ya, silakan duduk. Sekarang Pak Guru ucapan banyak terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita sudah belajar dari awal hingga akhir. Untuk menutup perjumpaan pada hari ini, nanti kita berdoa pulang. Dan untuk itu anak-anak boleh berkemas-kemas. Setelah berkemas-kemas, duduk yang rapi. Untuk ketua kelas, silakan maju memimpin berdoa pulang. Maju. Ayo, yang lain perhatikan agar diberikan keselamatan dari sekolahan sampai ke rumah masing-masing dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Kita tutup acara pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari. Di tempat duduk sabrak berdoa mulai. Selamat berpulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Salamkan dari Pak Guru untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk.